Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk warga belajar kelas 11 akan mempelajari bab yang namanya lingkaran, di mana di bab lingkaran ini kita akan mendiskusikan empat hal, yakni bagaimana cara menghitung panjang busur, bagaimana cara menghitung luas juring, kemudian nanti bagaimana cara menghitung sudut pusat dan suatu sudut keliling. Namun sebelum kita menghitung atau membahas empat hal tadi, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu untuk soal entes yang kemarin. Nah, soal entes yang kemarin kita mendiskusikan materi yang berkaitan dengan vektor. Jadi di sini ada vektor A, isinya 1, 2, dan juga min 3. Kemudian ada vektor B, 4, 4, 3, dan ada vektor C, 3, min 4, 5. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai vektor A ditambahkan B dan juga dikurangi C. Langsung saja kita kerjakan. Berarti vektor A isinya 1, 2, min 3, tambah vektor B isinya 4, 4, 3, dikurangi vektor C isinya 3, min 4, 5. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan. Berarti yang pertama kita kerjakan yang atas dulu. Maka kita memperoleh untuk nilainya 1 ditambah 4 dikurangi 3. Kemudian yang bawah ini berarti nanti 2 ditambah 4 dan minus ketemu minus hasilnya menjadi plus 4. Terus yang terakhir di sini yang paling bawah berarti min 3 tambah 3 kurangin 5. Nah, yang atas dulu yang kita kerjakan 1 tambah 4 kurangin 3 hasilnya jadi 2. Yang bawah 2 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya menjadi 10. Dan yang bawahnya lagi min 3 tambah 3 kurang 5 hasilnya menjadi minus 5. Loh, ini enggak ada, Kak. Nah, ini berarti nanti memang dibuat bonus. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada dua vektor A dan juga B. Kita diminta untuk mengecek pernyataan yang dari teratas sampai yang terbawah itu nilai pernyataannya bagaimana. Yang pertama, vektor A ditambah vektor B dulu. Vektor A-nya 2, 3, ditambah vektor B-nya 4 minus 1. Sekarang 2 ditambah 4 hasilnya menjadi 6. 3 dikurangin 1 hasilnya menjadi 2. Nah, 6 dan 2 ini berarti kan sesuai alias benar. A dikurangi oleh B. Berarti A-nya di sini jadi 2, 3. Dikurangi oleh B-nya 4 minus 1. 2 dikurangi 4 hasilnya menjadi min 2. Terus 3 dikurangi min 1 berarti 3. Min ketemu min adalah plus 1 sama dengan 4. Nah, di sini hasilnya menjadi min 2, 4. Berarti ini benar juga. Dan yang terakhir panjang vektor A ditambah B itu adalah 8. Kalau mau mencari panjang vektor berarti kita menggunakan hasil dari pernyataan pertama. Panjang vektornya di sini akar 6 kuadrat ditambahkan dengan 2 kuadrat. Akar 6 kuadrat itu hasilnya 36 dan 2 kuadrat itu hasilnya 4. 36 ditambah 4 itu hasilnya jadi akar 40. Akar 40 ini berarti nilainya sama aja kayak akar 4 kali 10. 4-nya dikeluarkan menjadi 2 terus dituliskan akar 10. Sehingga pernyataan di sini adalah salah karena tidak sesuai atau bisa dicentang di sininya di kolom salahnya. Kemudian untuk soal berikutnya ini merupakan tipe soal menjodohkan. Nah, di soal menjodohkan ini ada beberapa kolom dan kita harus memasangkan kolom A ke kolom B. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung berapa hasilnya dari vektor 2 kali B. Nah, 2 kali vektor B berarti di sini 2 kali. Vektor B-nya min 3 dan juga 5. Berarti nanti tinggal kita tuliskan 2 kali min 3 dan 2 kali 5. 2 kali min 3 hasilnya menjadi min 6. 2 kali 5 hasilnya menjadi 10. Berarti min 6,10. Kemudian ada hasil dari min vektor P. Berarti di sini min vektor P-nya digantikan min 3,5. Min-nya masuk ke dalam, berarti nanti jadi min 3 dan juga min 5. Dari sini min ketemu min plus, berarti bisa langsung kita tulis 3, min 5. Nah, berarti ini dijodohkan ke sini dan yang ini dijodohkan ke yang atas. Kemudian hasil dari min 2 vektor P.
Kalau min 2 vektor P itu sebenarnya kita hanya perlu mengganti tanda yang ada di 2 kali P-nya. Berarti nanti hasilnya jadi 6, minus 10. Nah, ini merupakan hasil dari min 2 kali vektor P. Kemudian panjang dari vektor min 2P berarti tinggal menggunakan akar saja. Tinggal kita tambahkan tiap elemennya. Berarti akar 6 kuadrat ditambahkan dengan min 10 kuadrat. Berarti akar 6 kuadrat itu 36, min 10 kuadrat itu berarti 100. 36 ditambah 100 berarti jadi akar 136, bisa dipecah lagi jadi akar 4 kali 34, 4-nya dikeluarkan menjadi 2, akar 34. Nah, itu merupakan panjang dari vektornya. Dan hasil dari kali P, vektor P kali vektor P. Berarti di sini kalau untuk hasil perkaliannya nilainya sebagai berikut. Berarti min 35 dikalikan dengan vektor min 35. Berarti nanti kita bisa memperoleh nilainya min 3 kali min 3, yang bawah 5 kali 5. Berarti dari sini min 3 kali min 3 itu hasilnya 9, 5 kali 5 hasilnya jadi 25. Berarti itu merupakan jawabannya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Lengkapi soal berikut dengan jawaban yang benar. Ada vektor P dikalikan Q. Jika kedua vektor ini tegak lurus, pertanyaannya tentukan nilai X. Kalau dia tegak lurus, berarti nanti hasil perkalian vektornya itu sama dengan 0. Berarti nanti 2 min 3 dikalikan X dan juga 4 sama dengan 0. Karena kita menggunakan konsep perkalian vektor dan di sini poinnya adalah tegak lurus, ketika mengalihkan di sini nanti jadi 2 kali X ditambah dengan min 3 dikalikan 4 sama dengan 0. 2 kali X jadi 2X. Min 3 kali 4 min 12 sama dengan 0. Pindah ke kanan jadi 2X sama dengan 12. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 12 bagi 2, maka hasilnya menjadi 6. Itu merupakan nilai X-nya. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Sebuah kapal bergerak dari titik A 1,2 ke titik B 5,8. Kemudian melanjutkan perjalanan ke titik C 8,4. Tentukan vektor perpindahan total dari A ke C. Kalau mau menghitung perpindahan vektor total, itu seharusnya dari C ke kurangin B dulu. Baru ini nanti dikurangi oleh A lagi. Jadi di sini 84 dikurangi oleh 58 dikurangi lagi oleh 1, 2. Sehingga nanti diperoleh berapa hasilnya? Tinggal 8 kurangin 5 kurangin 1, 4 kurangi 8 kurangi 2. Yang atas 8 kurangi 5 kurangin 1 diperoleh hasilnya menjadi 2. Yang bawah ini hasilnya nanti menjadi minus 6. Itu merupakan hasil dari soal yang kelima. Nah, sekarang kita mulai memasuki untuk membahas tentang materi lingkaran. Di materi lingkaran ini ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Istilah yang pertama adalah busur. Dan busur di sini dibagi menjadi 2. Ada busur besar dan ada juga yang namanya busur kecil. Kalau busur besar itu dilihat lengkungannya dari lingkaran yang lebih panjang. Ini nanti namanya sebagai busur besarnya. Kalau busur kecil berarti dilihat lengkungannya yang lebih pendek. Nah, itu merupakan busur kecilnya. Seperti itu saja. Kemudian ada yang namanya juring besar dan juring kecil. Kalau juring besar itu daerah arsiran lingkarannya yang lebih besar. Kalau juring yang kecil berarti arsiran lingkarannya yang jauh lebih kecil. Kemudian kita bahas untuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu tembereng besar. Tembereng besar ini merupakan garis yang membatasi untuk daerah lingkungan lingkarannya yang lebih besar. Kalau tembereng kecil sebuah garis yang membatasi daerah lingkarannya yang lebih kecil. Kemudian ke materi berikutnya kita mendiskusikan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kalau sudut pusat itu suatu sudut yang melalui titik pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu suatu sudut yang di sini titik ujungnya kemanapun alias bebas.
Jadi kalau yang pusat itu selalu pas di tengah-tengah lingkaran, kalau sudut keliling itu titiknya bebas di mana saja. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke materi menghitungnya. Nah, untuk materi menghitungnya di sini kita mulai dari bagaimana cara menghitung panjang busur. Panjang busur tadi dilihat oleh besar lingkungannya dan pasti dia nanti membentuk sudut. Jadi misal di sini saya punya suatu lingkaran dengan sudutnya 30 derajat dan di sini jari-jari dari lingkarannya adalah 12 meter. Kita diminta menghitung berapa sih panjang busurnya. Berarti panjang busur yang dimaksud yang mana? Ya yang ini, yang saya berikan warna merah. Nah, itu merupakan panjang busurnya. Mencarinya dengan rumus apa? Dengan rumus alfa per 360 derajat dikalikan dengan 2 pi r. Di sini alfa adalah besaran sudutnya, yakni menggunakan 30 derajat, berarti 30 derajat per 360 derajat dikali 2. Untuk nilai pi di sini bergantung ke jari-jarinya. Karena di sini jari-jarinya adalah 12 meter, yakni tidak habis dibagi dengan 7, maka pi-nya menggunakan 3,14 dan dikalikan dengan jari-jarinya adalah 12. Dari sini tinggal menggunakan metode pencoretan 30 dan 360. 30 dibagi 31, 360 bagi 30 adalah 12. 12 dan 12 dicoret, 2 dikalikan dengan 3,14 hasilnya 6,28. Nah, itu bagaimana cara menghitung panjang busur. Lalu bagaimana untuk kasus lingkaran yang sama, semisal kita diminta untuk menghitung juringnya. Nah, kita diminta untuk menghitung luas juring. Maka menghitung luas juring di sini rumusnya adalah dengan alfa per 360 derajat dikalikan dengan pi r kuadrat. Nah, berarti tinggal kita kerjakan saja. Tadi alfanya memperoleh nilai 30 per 360 dikalikan pi-nya 3,14. Jari-jarinya tadi menggunakan 12 kuadrat. Nah, dari sini 12 kuadrat itu artinya dikalikan lagi dengan 12. Berarti 30 per 360 kali 3,14 kali 12 kali 12. Dari sini tinggal dicoret menjadi 1 dan juga 12, 12 dan juga 12 dicoret, tinggal dikalikan 3,14 kali 12 hasilnya menjadi 37,68. Itu bagaimana cara menghitung untuk luas juringnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang terakhir. Bagaimana cara menghitung untuk sudut keliling dan juga sudut pusat. Kita di sini menggunakan rumus sudut pusat itu nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Itu rumus yang digunakan untuk mengerjakan bagian lingkarannya tadi. Sekarang di sini saya punya nilai lingkaran, kemudian ada sudut AOB. Terus di sini ada suatu sudut lagi, yakni besaran sudutnya menggunakan C, yakni di sini nilai ACB. Nah, ini merupakan sudutnya dan diketahui sudutnya di sini adalah 30 derajat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui mana yang namanya sudut pusat dan mana yang namanya sudut keliling? Kembali lagi ke definisi. Kalau menggunakan definisi tadi diperoleh yang namanya sudut pusat itu sudut yang pas di tengah-tengah atau dia melalui titik pusat lingkarannya. Tapi kalau sudut keliling itu merupakan sudut yang di sini bebas posisinya dimanapun. Kalau kita lihat ke pembahasan yang saya berikan tadi, B ini kan posisinya bebas, dia nggak pas lewat di tengah. Artinya di sini sudut ACB, nah akan saya ganti untuk huruf B-nya dengan C. Di sini sudut ACB itu merupakan sudut pusat. Nah, ACB ini tadi karena titiknya dimanapun, maka namanya menjadi sudut keliling. Sementara sudut AOB di sini karena melalui pas di tengah lingkaran, maka AOB-nya itu merupakan sudut pusatnya. Jadi di sini kita memperoleh nilai untuk sudut kelilingnya
nilainya adalah 30 derajat. Maka sekarang kita harus mencari untuk sudut pusatnya. Sudut pusatnya nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut kelilingnya diperoleh 30. Jadi 2 kali 30 diperoleh nilainya menjadi 60 derajat. Maka itu merupakan nilai dari sudut pusatnya. Nah, sekarang kalau dari warga belajar sudah mengetahui bagaimana cara menghitung untuk luas juring, untuk panjang busur, sudut pusat, dan sudut keliling, maka akan saya berikan di sini tugas yang wajib dikerjakan oleh warga belajar, yakni untuk tugas yang pertama. Di sini misalkan saya punya suatu lingkaran dan di sini menggunakan sudutnya 45 derajat dan diketahui panjang atau jari-jari lingkarannya adalah 10. Silahkan untuk soal yang pertama ini dari warga belajar dapat mencari nilai dari panjang busurnya. Selain panjang busur, warga belajar juga diminta untuk mencari luas juringnya. Nah, kemudian dari sini untuk soal yang keduanya akan membahas yang berkaitan dengan lingkaran tadi. Namun di lingkarannya di sini akan saya berikan nama yang berbeda, yakni ACB dan juga AOB. Di sini diketahui nilai ACB-nya adalah 90 derajat. Pertanyaannya, warga belajar diminta untuk menghitung tentukan sudut kelilingnya. Nah, itu merupakan nilai yang harus dicari oleh warga belajar. Jangan lupa ketika mengumpulkan tugasnya tadi, untuk semua link Google Drive sudah saya berikan di grup kelas beasiswa, dan mohon untuk hati-hati ketika mengupload, coba dilihat kelas, setelah kelas disesuaikan dengan mapelnya, kemudian disesuaikan dengan tanggal pengumpulannya. Hati-hati karena ketika nanti warga belajar salah mengupload untuk PDF-nya, maka nanti kemungkinan tidak akan dinilai dan dianggap kosong serta dianggap tidak masuk. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.